Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya masih bisa bertemu dengan teman-teman beserta Bapak dosen. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya. Selanjutnya untuk membuka presentasi atas tugas yang telah saya terima pada mata kuliah penjaminan kualitas software yang langsung dipimpin oleh Bapak Ahmad Fauzi. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Hidayat, mahasiswa semester 7 jurusan Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Kelas TI 20 G2 strip 6 dengan NIM 3120 10527. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah penjaminan kualitas software. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan rangkuman materi yang terdapat dari bab 1 sampai bab 6 tentang software quality asuransi. Ya, software quality asuransi adalah kegiatan penting dalam sebuah perangkat lunak yang diterapkan pada setiap langkah dalam proses perangkat lunak. SQA mencakup prosedur untuk penerapan metode dan alat yang efektif. Pengawasan kegiatan pengendalian kualitas seperti tinjauan teknis dan pengujian perangkat lunak, prosedur untuk memanajemen perubahan, prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan mekanisme pengukuran dan pelaporan. Elemen-elemen software quality asuransi mencakup berbagai masalah dan aktivitas yang berfokus pada pengolahan kualitas perangkat lunak. Standar perangkat lunak melainkan peran yang sangat penting dalam software quality management sebagai bagian dari proses QA. Alat dan metode untuk mendukung penggunaan standar ini juga dapat dipilih. Tugas SQA adalah untuk memastikan bahwa standar yang telah diimplementasikan diikuti dan bahwa semua produk kerja sesuai dengan mereka. Oke, selanjutnya review dan audit. Ulasan atau audit. Technical review adalah kegiatan kontrol kualitas yang dilakukan oleh software engineer. Software engineer-nya yang melakukannya. Untuk software engineer, review harus memeriksa konsisten dan kelengkapan dokumen atau kode yang direview dan memastikan bahwa standar kualitas telah diikuti. Namun, ulasan tidak hanya memeriksa kesesuaian dengan standar, melainkan juga digunakan untuk membantu menentukan masalah dan kelalaian dalam perangkat lunak atau dokumentasi proyek. Oke. Selanjutnya ada testing atau pengujian. Testing atau pengujian adalah fungsi kontrol kualitas yang memiliki satu tujuan utama, yaitu untuk menentukan kesalahan. Tugas SQA ini adalah memastikan bahwa pengujian direncanakan dengan baik dan dilakukan secara efisien sehingga memiliki kemungkinan tinggi untuk mencapai tujuan utama. Oke, selanjutnya error atau defect collection and analysis atau pengumpulan dan analisis kesalahan yang dicatat. SQA mengumpulkan dan menganalisis data kesalahan dan cacat untuk lebih memahami bagaimana kesalahan diperkenalkan dan kegiatan rekayasa perangkat lunak apa saja yang paling cocok untuk menghilangkannya. Selanjutnya ada change management atau perubahan manajemen. Salah satu aspek yang paling mengganggu dari setiap proyek perangkat lunak. Jika tidak dikelola dengan baik,
perubahan dapat menyebabkan kebingungan, dan kebingungan hampir selalu mengarah pada kualitas yang buruk gitu. Oke, selanjutnya ada education atau edukasi. Setiap software organization ingin meningkatkan software engineering. Praktiknya, kontributor utama dalam peningkatan adalah pendidikan software engineer, manajer mereka, dan stakeholder lainnya. Vendor selanjutnya ada vendor manajemen vendor. Tugas organisasi SQA adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan berkualitas tinggi dengan menyarankan praktik kualitas khusus yang diikuti oleh vendor bila mungkin di situ, dan memasukkan mandat kualitas sebagai bagian dari kontrak apapun dengan vendor eksternal. Oke, selanjutnya ada security management, keamanan manajemen. Dengan meningkatkan cybercrime dan peraturan pemerintah baru tentang privasi, setiap organisasi perangkat lunak harus melembagakan kebijakan yang melindungi data di semua tingkatan, membangun perlindungan firewall-nya untuk web app-nya, dan memastikan bahwa perangkat lunak belum dirusak secara internal. Oke, selanjutnya ada safety, keamanan. SQA mungkin bertanggung jawab untuk menilai dampak kegagalan perangkat lunak, untuk memulai langkah-langkah yang diperlukan untuk merugikan resiko atau mengurangi resiko. Selanjutnya ada risk management, itu atau manajemen resiko. Meskipun analisis dan mitigasi resiko menjadi perhatian para software engineer, organisasi SQA memastikan bahwa kegiatan manajemen resiko dilakukan dengan benar dan bahwa rencana kontingensi terkait risiko telah ditetapkan. Nah, tugas-tugasnya nih, ada tugas-tugas SQA. Software Quality Assurance terdiri dari beragam tugas yang terkait dengan dua daerah berbeda. Insinyur perangkat lunak yang mengerjakan pekerjaan teknis dan kelompok SQA yang memiliki tanggung jawab untuk perencanaan, pengawasan, penyimpangan, catatan, analisis, dan pelaporan penjaminan mutu. Insinyur software menangani kualitas dan melakukan aktivitas untuk mengontrolnya dengan menerapkan metode dan tindakan teknis yang kuat, melakukan tinjauan teknis, dan melakukan pengujian software yang terencana dengan baik. Nah, di antara tugas-tugasnya yaitu yang pertama, mempersiapkan rencana SQA untuk proyek. Yang kedua, berpartisipasi dalam pengembangan deskripsi proses proyek softwarenya. Terus yang ketiga, meninjau aktivitas software engineeringnya untuk memverifikasi kesesuaian dengan proses perangkat lunak yang ditentukan grup SQA. Oke. Selanjutnya yang keempat, ada audit software produk kerja ditunjuk untuk memverifikasi kepatuhan dengan yang ditetapkan sebagai bagian dari proses software grup SQA. Yang kelima, memastikan bahwa penyimpangan dalam pekerjaan perangkat lunak dan produk kerja didokumentasikan dan ditangani sesuai dengan prosedur yang didokumentasikan. Terus yang keenam, merekam setiap ketidaksesuaian dan melaporkan kepada manajemen senior item yang tidak sesuai dilacak sampai diselesaikannya. Terus berikutnya ada tujuan, ada atribut dan matriks dari SQA. Apa sih itu? Tindakan-tindakan SQA yang dijelaskan di bagian sebelumnya, di mana dilakukan untuk mencapai serangkaian tujuan pragmatis. Itu diantaranya ada satu, persyaratan kualitas. Yang kedua ada kualitas desain. Yang ketiga, kualitas kode. Yang keempat ada efektivitas kontrol kualitas. Oke, selanjutnya ada juga statistik software quality assurance.
Apa sih itu? Statistik dari SQA membantu untuk meningkatkan kualitas dari produk dan proses software itu sendiri. Model keandalan software memperluas pengukuran, memungkinkan data cacat yang telah dikumpulkan untuk diekstrapolasi di dalam proyek tingkat kegagalan dan diprediksi keandalan software. Oke, selanjutnya ada keandalan softwarenya. Apa sih itu? Keandalan dari suatu program komputer merupakan sebuah elemen yang penting dari kualitas keseluruhannya. Jika sebuah program terus-menerus dan sering gagal dalam menjalankan tugasnya, faktor-faktor kualitas software lainnya tidaklah terlalu penting. Keandalan software tidak seperti faktor kualitas lainnya, dapat diukur secara langsung dan diperkirakan dengan menggunakan data histori dan data perkembangan dari software. Keandalan software ini adalah probabilitas software dapat beroperasi tanpa adanya kegagalan dalam jangka waktu tertentu dan dalam environment yang spesifik. Keandalan software juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi keandalan dari sistem. Oke, selanjutnya ada keamanan software. Apa sih itu keamanan software? Keamanan software adalah aktivitas SQA yang memfokuskan pada identifikasi dan penilaian dari potensi bahaya yang dapat memberikan dampak buruk bagi software dan membuat seluruh sistem fail atau gagal. Jika suatu bahaya dapat diidentifikasikan di awal, fitur desain software dapat dispesifikasikan untuk menghilangkan atau mengontrol potensi bahaya tersebut. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, rangkuman yang telah saya buat dari bab 1 sampai bab 6 di mata kuliah penjaminan kualitas software yang dipimpin langsung oleh Bapak Ahmad Fauzi. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzi telah membimbing selama ini. Saya akhiri dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.